Oke. Baik, kita akan melihat penampilan pertama, uji tampil di kelas Bicara Shiva, belajar public speaking dari nol. Temukan potensi melalui bicara. Penampil pertama akan kita lihat bersama-sama. Ini dia Kakak Else. Waktu dipersilakan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Else Putriana. Saya adalah salah satu seorang guru yang ditugaskan di pelosok pedalaman bagian Kalimantan Timur. Teman-teman, saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan mengikuti kelas Bicara Shiva. Jadi, awal ketemu saya kelas ini yaitu melalui akun TikTok. Pada saat itu Kak Shiva sedang membuat challenge pada para audien atau penonton untuk membawakan berita versi on spot. Dan kemudian Kak Syifa berbicara tentang kelas yang akan dibuka pada batch 5. Wah, tentunya di situ saya sangat tertarik dan ingin sekali mengikuti. Kemudian saya chat Kak Syifa, kemudian konfirmasi, dan alhamdulillah waktu itu saya diberi jawaban untuk mengikuti kelas tersebut. Tujuan saya mengikuti kelas ini yaitu yang pertama untuk mengisi kekosongan pada saat liburan. Jadi saat liburan sekolah saya tidak pernah kemana-mana, hanya di rumah saja dan ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Tentu saja pada saat liburan saya tidak mau eee, kosong saja. Saya ingin liburan ini sangat bermanfaat dan mengikuti kelas public speaking. Pada saat sudah masuk mengikuti public speaking, teknik demi teknik diajarkan oleh Kak Syifa, kemudian kita mempraktekkan satu persatu dan diberikan arahan, diberikan masukan sehingga kita mengetahui kekurangan kita, bagaimana cara kita berbicara di depan umum, bagaimana teknik mengolah vokal, dan bagaimana cara membuat intonasi yang baik, kemudian membuat artikulasi yang baik. Harapan saya mengikuti public speaking ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Syifa bisa bermanfaat untuk saya, dan tentunya saya akan melanjutkan kebermanfaatan ilmu ini untuk anak didik saya. Demikian cerita perjalanan mengikuti kelas Bicara Kak Syifa. Kita semuanya luar biasa, tetap tersenyum dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya Kak Syifa. Iya, baik. 3 menit tepat ya, Kak Else. Luar biasa atas penampilannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Else. Oke, teman-teman, boleh berikan emotikonnya untuk Kakak Else. Kira-kira menurut teman-teman, penampilan Kakak Else bisa diberikan emotikon apa nih? Silakan, mulai dari sekarang. Kakak Rina sudah? Yang lainnya? Di kolom chat ya, di kolom chat. Berikan emoticon yang menggambarkan penampilan Kakak Else pada hari ini. Jangan takut ya. Berikan saja, sampaikan saja. Oke, Kak Fikua, Kak Widi sudah. Kakak Koni, Kakak Erna, yuk. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi ya, Kakak Erna. Sudah, Kakak Erna, Kakak Koni, Kakak Widi, Kakak Fikua, siapa yang belum? Kakak Rina. Oh sudah Kakak Rina ya, oke. Baik, teman-teman, saya mau sedikit nggak usah panjang-panjang, satu aja yang memberikan penjelasan tentang emotikon Anda ya. Kakak Fikua, kenapa Anda kasih jempol ke Kak Else? Boleh ya, Ya, sedikit aja.
Udah bagus sih Kak dari perkenalan menjelaskan KLC itu siapa, lalu ada cerita personal di balik background kenapa KLC ngambil kelas ini, terus juga pesannya dapat aja sih sama closingnya juga udah bagus menurut aku. Oke, good job. Thank you Kakak Fikua. Thank you atas apa feedback dan evaluasi yang diberikan ke Kakak Else ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah berpartisipasi dan ini bagian juga latihan buat teman-teman bisa mulai memahami bahwa ternyata setiap penampilan orang itu perlu juga loh kita amati. Ya kan? Kayak di TV teman-teman mengamati mungkin seorang Panji, seorang Najwa Shihab, seorang Jokowi gitu ya. Public speakingnya beda-beda, cara mereka menyampaikan beda-beda. Nah, Kak Else hari ini tampil menjadi penampil pertama ya. Saya melihat sudah cukup oke, walaupun saya memang melihat dari sisi nervous gugupnya lumayan ya, karena mungkin penampil pertama, and then ini merasa ini adalah uji tampil, sehingga yang biasanya saya melihat Kak Else tampil dengan begitu luwes ya kan, ada tadi jeda sedikit, tapi beliau mampu untuk menghilangkan atau tidak memunculkan ya. Coba memberikan jeda di situ. Dan ini adalah bagian dari proses di mana Kak Else sendiri mencoba untuk mempraktekkan bahwa akan ada kondisi seperti ini ya, dimanapun nanti karena dengan persiapan atau penampilan yang merasa ini aku harus lebih sempurna, ada tuntutan di situ, ya kan? Terus juga teman-teman merasa pengen aku pokoknya harus benar-benar yang paling bagus hari ini. Nggak apa-apa seperti itu, tapi memang reaksi dalam diri ini akan muncul kurang lebihnya seperti tadi Kak Elsa. Ada juga yang jadi langsung memukau sekali tanpa kurang, tanpa cacat gitu kan ya. Tapi ya mungkin 1001, karena kan ini bagian dari proses ya. Nanti Kak Elsa akan semakin bagus nih prosesnya, karena udah tahu triknya harus ngapain. Ya, secara power sudah dibantu dengan alat bantu yang sangat memukau, mic-nya bagus. Ini jangan salah teman-teman, mikrofon ini alat bantu yang ajaib ya. Jadi kalau kita lagi lemes, dapat di sebuah acara jadi MC, narasumber, kok mic-nya keren banget ya. Vokalnya, bassnya, kualitasnya, itu bikin kita pede ya. Karena mikrofon ini menurut saya adalah topeng buat para pembicara. Kalau dia lagi lemes, lagi nggak oke, ya kan? Kita dapat mic yang oke, bisa langsung berpower suaranya. Ya, selebihnya Kak Else terus naikin jam terbangnya. Ya, biar Kak Else nanti akan semakin paham audiens A, audiens B, audiens C. Kalau memang mau memulai untuk mentoring anak-anak sekolahnya, saya sangat dukung. Karena dengan seperti itu, kakak mentransfer ilmu yang diberikan dan terus mengulang-ulang. Tapi ingat ya, seorang guru yang baik, seorang pengajar yang baik adalah pembelajar yang baik juga. Jadi teruslah belajar untuk menambah referensi, menambah informasi, sehingga proses memberikan ilmunya juga akan terus bertambah. Gitu ya Kak Else ya. Thank you atas penampilannya. Menurut saya udah keren banget. Jangan pernah lelah untuk berlatih. Oke? Terima kasih Kak Elsa atas penampilan hari ini yang luar biasa. Oke, nanti kita coba sharing kalau udah selesai semua ya. Kalau teman-teman ada yang mau sharing dan kita ngobrol-ngobrol seputar apapun itu ya di akhir pertemuan. Mudah-mudahan masih ada waktu. Kita ke Kakak Rina dulu ya. Baik, Kakak Rina sudah siap? Insya Allah siap, Kak. Oke, matanya sudah berbinar-binar, senyumnya sudah merekah ya. Saya lihat juga Deg-degan. kayaknya udah persiapan juga. Wajar sekali ya deg-degan ya. Saya juga tadi deg-degan sih. Aduh teman-teman hari ini mau tampil loh ya. Hari ini teman-teman mau uji tampil. Seolah-olah benar-benar saya membayangkan. Hari ini saya lagi sering ngebayangin one day gitu ya, saya nggak cuman di online. Karena sejujurnya saya lebih suka offline. Ya, saya lebih senang ketemu sama teman-teman. Setelah tampil, saya pengen peluk teman-teman. Saya pengen kasih tangan saya ya untuk kita saling memegang satu sama lain. Karena dengan itu energinya tuh lebih full. Ya, kita berdoa bersama-sama. Dan kalau hari ini teman-teman lagi gugup grogi, itu adalah normal sekali. Dan itu hal yang memang harus dimunculkan. Karena itu tanda teman-teman bersiap. Kak Karina, hitungan ketiga. Penampil kedua teman-teman, kita akan melihat ya sosok yang tenang,
ya kan? Tapi saat tampil ini selalu memukau loh teman-teman. Jadi jangan kaget ya kalau ada orang tenang, terus kita langsung, ah kayaknya nih nggak bisa nih. Jangan salah, di balik ketenangan itu ya, terdapat emas yang akan bersinar. Wah, nah Kakak Rina hari ini kita akan melihat penampilannya. Hitungan ketiga, waktu minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Trenggalek. Saya adalah peserta kelas bicara Kak Siva di batch 5. Alhamdulillah bersyukur sekali pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar sehingga kita bisa bersua pada pagi kali ini dengan sehat dan dengan penuh semangat. Bersyukur juga dipertemukan dengan mentor yang luar biasa hebat Kak Syifa dan teman-teman dari berbagai daerah yang penuh semangat dan selalu menularkan semangatnya kepada saya. Nah, kenapa saya mengikuti kelas bicara Kak Siva? Karena saya merasa banyak sekali kekurangan dalam keterampilan berbicara. Saya selalu merasa gugup, nervous, kurang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Dan saya juga sering belibet ketika berbicara di depan banyak orang. Tapi selain itu, karena saya juga tidak mau berhenti untuk belajar, saya ingin terus bertumbuh, salah satunya adalah melalui keterampilan berbicara ini. Saya menemukan kelas bicara Kak Siva ini melalui media sosial TikTok. Kebetulan FYP pada beranda saya, dan saya mulai tertarik dengan cara bicara Kak Siva. Kemudian saya melihat VT-VT Kak Siva dan review dari peserta debat sebelumnya. Dan dari situlah saya mulai tertarik untuk mencoba mengikuti kelas bicara Kak Siva ini. Kelas bicara Kak Siva ini cukup singkat, hanya 7 kali pertemuan, tetapi memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi saya dan membawa progres bagi para peserta kelas bicara ini. Tentunya karena penyampaian materi yang mudah dipahami, kemudian setiap kali pertemuan juga ada praktek yang menyenangkan, kemudian Kak Siva sebagai mentor juga membawakan materi dengan humble dan ramah sehingga kita merasa rileks dan senang saat kelas bicara ini. Setelah kegiatan ini atau hal yang saya harapkan setelah mengikuti kelas bicara Kak Siva, saya menjadi lebih percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Kemudian saya juga mulai bisa mengelola rasa gugup saya dan tentunya saya mendapatkan banyak ilmu tentang artikulasi, intonasi, dan juga gestur yang baik saat berbicara. Dan setelah kegiatan ini selesai, saya akan membagikan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan kepada peserta didik saya, agar mereka juga bisa belajar public speaking sejak dini. Terima kasih banyak Kak Siva atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan kepada kami, sudah membuka kelas bicara ini bagi para pemula yang memang sangat membutuhkan. Semoga ilmu yang Kak Siva berikan kepada kita semua selalu berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua suatu saat juga bisa menjadi pembicara yang hebat seperti Kak Syifa, karena orang hebat itu tidak hanya karena bakat, tetapi juga karena sungguh-sungguh dalam berusaha dan belajar. Cukup sekian cerita dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit 40 detik. Keren, luar biasa ya Kakak Rina. Oke teman-teman, saya ajak kembali teman-teman untuk memberikan emotikonnya. Menggambarkan penampilan Kakak Rina hari ini seperti apa. Please, 1, 2, 3. Kakak Fikua, oke. Lanjut. Oke, Kakak Widi sudah. Kakak Koni. Kakak Elsa sudah, oke. Dengan kata-kata nih, keren kata Kakak Elsa ya, oke. Satu lagi Kakak Erna, oh
Kakak Erna, silahkan berikan emotikonnya yang menggambarkan penampilan Kakak Rina hari ini. One, two, three. Belum sampai sepertinya emotikonnya. Oke, sudah belum, Kakak Erna? Oke, thank you. Thank you teman-teman. Aku mau dengar lagi dong dari Kakak Koni. Wow, penuh cinta ya emotikonnya ya. Kenapa Kakak Koni? Penampilan Kakak Rina ini kenapa? Bikin jatuh cinta atau gimana nih? Iya, karena Kakak Rina menyampaikannya sangat tenang dan juga langsung to the point, jadi sangat jelas dan padat. Enak Oke, didengarnya. oke, baik. Terima kasih Kakak Koni. Luar Ya. biasa ya. Thank you atas feedback dan apa feedback lah ya untuk Kakak Rina. Mudah-mudahan nih Kakak Rina ya. Ini artinya Kakak Rina sudah bisa memberikan pesan kepada orang lain dengan efektif. Karena goalnya itu ya. Ketika kita sudah tahu apa yang ingin kita sampaikan, sebenarnya akan lebih mudah menyampaikan, terus poin-poinnya juga kita udah tahu daripada kita belum ngerti ini kira-kira mau ngomong apa, akhirnya pasti bulet, muter-muter. Walaupun dalam public speaking ada proses, ada yang namanya teori, praktek namanya apa kemarin kita belajar? Berbicara spontan, ya kan? Tapi di situ juga ada jurusnya, gimana? Dan jurus-jurus yang dikeluarkan di dalam bicara spontan, ya berawal dari kita latihan bikin rangka bicara dulu seperti ini. Nanti lama-lama, kondisi apapun, tiba-tiba disuruh ngomong, udah nggak kikuk lagi, udah nggak ngerasa bingung lagi gitu. Thank you ya, Kak Koni ya, atas partisipasinya. Iya, Kakak Rina di sini saya suka sekali ketika mendengarkan suara Kakak Rina. Suara yang udah teratur ya kan sebenarnya dari awal itu saya masih masih agak-agak ragu gitu. Kakak Rina nih salah satu yang agak pendiam juga nih di kelas ya kan. Kira-kira gimana nih coba aku pengen dengar. Ternyata ya ketika menyuarakan suaranya luar biasa ya. Udah nggak usah diragukan lagi gitu, mudah nanti akan prosesnya ketika terus dilatih, dilatih, dilatih. Dan di pertemuan ketujuh ini, dari mulai bercerita, opening, ya, isi dan closing, ya, semuanya sudah runut dan dengan waktu yang tidak overtime. Artinya apa? Kakak Rina, tadi Kakak Else juga sudah belajar tentang bagaimana memanajemen waktu saat bicara. Karena teman-teman kita juga nggak tahu nanti, apalagi Anda bekerja di sekolah, mungkin mau mengajukan nih program ke kepala sekolah, ya kan? Oke, kepala sekolahnya sibuk. 5 menit aja dia coba sampaikan gitu. Nah ini Kak Irina dan Kak Else ya, pengajar-pengajar udah harus bisa. Karena kepala sekolah saya sibuk banget. Iya ya, aku harus cepet nih. Berarti poin-poinnya udah harus disiapin. Nah itu penting banget. Kalau nggak dilatih nggak bakal bisa. Secara power suara juga sudah bagus sekali ya. Sehingga itu silakan teman-teman, kita apapun profesinya boleh kok punya hobi-hobi yang lain yang siapa tahu bisa ngasilin cuan juga gitu ya. Seperti Kak Elsa udah mulai tuh jualan suaranya. Kak Rina juga boleh loh. Suaranya bagus ya. Suaranya bagus. Jadi ayo dilatih juga. Siapa tahu ternyata memang punya apa istilahnya peluang-peluang di situ. Ya, jangan berhenti hanya di sini. Karena peluang melalui suara kalau kita udah bisa public speaking, ya, itu banyak banget. Mulai ngajar dengan ini Kak Rina dan Kak Elsa beda sekolah kan? Kak Rina juga ajuin dong. Ada ya, school public speaking di sekolah. Karena anak-anak ini bagus banget, butuh edukasi sejak dini tentang public speaking. Selebihnya Kak Rina, congratulations. Saya sudah suka penampilan Anda ya, udah keren, udah nggak usah tanya-tanya lagi, aku kayaknya kurang ini, kurang ini. Udah bagus ya. Tinggal teruslah berlatih, jangan berhenti. Sampai detik ini saya itu belajar tiap hari, Kak. Saya dengerin podcast tiap hari. Saya yang lihat orang bicara. Saya nggak berhenti untuk ngajar doang di sini, tapi saya belajar dari public speaker yang sudah handal. Karena saya perlu untuk terus mengkaji tentang ilmu ini. Ya, nggak terbatas di, ya udah ngajar kok, berarti saya udah expert. Enggak lah ya, sombong banget kayaknya. Kalau kita cuman belajar kemarin doang terus kita ajarin udah berhenti gitu. Jadi kita harus terus belajar. Itu aja. Congratulations penampilannya.
Dua penampil hari ini sudah sangat memukau. Kurang lebihnya begitu Kak Rina dan Kak Else. Kita akan lanjut di penampil ketiga. Kakak Koni. Kakak Koni, gimana hari Halo ini? Kak Siva. Sudah Baik Kak Siva. berlatih? Sudah berlatih ya? Sedikit Kak. Oke, baik. Kak Koni, bisa diambil trik-triknya dari penampil pertama, penampil kedua untuk bisa lebih rilis. Karena kalau udah nomor tiga, nomor sekian tuh biasanya udah bisa. Oh iya, berarti aku harus gini nih. Yang paling deg-degan adalah pertama, bener nggak? Tapi itu tantangan ya. Ternyata aku bisa juga kok menjadi yang pertama, nggak jadi kendala gitu. Ketika udah kedua, ketiga, harusnya udah lebih rileks ya, Kak Koni ya. Oke? Ya. Siap ya, hitungan ketiga. Penampil selanjutnya kita akan melihat sosok yang begitu tenang juga ya. Yang saya melihat di kelas juga tidak terlalu sering menyuarakan suaranya. Tapi di balik itu, teman-teman, saya sangat kagum ya karena di kelas ini punya karakter suara yang masing-masing. Nah, Kak Koni juga nih punya ciri khas suara yang unik juga ya dengan pembawaannya. Mohon maaf, Kak Koni asal dari Dari Biak, Papua. Dari Papua, pasti punya Ya. logat tersendiri kadang-kadang ya. Oke, kita akan lihat nih penampilan Kakak Koni. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Koni Adelia. Saya adalah seorang perawat dan saya bekerja di salah satu puskesmas di Papua. Eh, Teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman saya selama mengikuti kelas public speaking ini. Rasanya teman-teman kemarin baru saja kita bersama di sesi yang awal, tapi hari ini adalah hari terakhir kita bersama di sesi ini dan saya masih sangat ingat bagaimana perasaan saya ketika masuk di kelas public speaking ini. Jujur teman-teman, saya sangat gugup di awalnya karena saya merasa kemampuan saya untuk berbicara di depan banyak orang itu masih sangat kurang. Dan saya sering bingung harus bicara apa. Takut salah ucap dan kadang suara saya itu gemetar. Tapi satu hal yang saya tahu sejak awal saya daftar di kelas ini, saya mengikuti kelas ini itu karena satu alasan sederhana, yaitu saya ingin berani. Dan selama 7 hari ini, saya tidak hanya belajar tentang berbicara, tapi saya juga mulai belajar bagaimana saya mengenali diri saya sendiri. Dari sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir hari ini, saya sadar ternyata public speaking ini bukan soal bakat, tapi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencoba dan terus mau belajar. Setiap latihan yang diberikan oleh Kakak Siva, seperti perkenalkan diri, bercerita, ternyata itu perlahan-lahan dapat membentuk kepercayaan diri saya. Apalagi saat saya melihat kita semua yang ada di kelas ini, kita berjuang dengan cara kita yang berbeda-beda. Dan di situ saya merasa, oh Koni kamu tidak sendiri. Dan yang paling saya syukuri adalah suasana kelas ini sangat mendukung dan mentor kita yang sangat sabar. Dan kalau ditanya apa perubahan saya selama saya mengikuti kelas ini, saya akan menjawab, saya percaya bahwa saya bisa. Kemarin mungkin saya ragu, tapi sekarang saya lebih sedikit tenang saat berbicara. Dan saya mulai memahami bagaimana untuk menyusun ide, menyampaikan dengan jelas, dan yang lebih penting hari ini saya berani tampil di depan teman-teman, dan itu adalah perubahan besar bagi saya. Dan juga saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kelas ini,
Terima kasih untuk pelajaran, terima kasih untuk pengalaman dan tawa yang kita bagikan bersama. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk meninggalkan satu kalimat yang semoga bisa kita bawa bersama. Kemarin saya datang dengan rasa takut, tapi hari ini saya pulang dengan keberanian. Terima kasih untuk semua teman-teman karena sudah mau bertumbuh bersama dengan saya. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Koni. Oh, wow. Amazing ya, memukau sekali. Yuk saatnya teman-teman kasih emoticon buat Kakak Koni yang menggambarkan penampilan Kakak Koni pada pagi hari ini. Satu, dua, tiga. Oke, luar biasa. Wede, mantap ya. Emot saya tidak berfungsi. Oh, oke. Baik. Ada lagi yang belum? Kakak Erna sudah, Kakak Rina, Kakak Else, Kakak Vikwa, Kakak Widi. Sudah semuanya ya. Coba Kakak Widi, dari tadi saya melihat senyum Anda loh ya. Ada yang mau disampaikan tentang penampilan Kakak Koni? Udah, aduh keren banget sih Kak Koni. Dari awal aku pernah lihat kayak awal bicara waktu awal kelas-kelas pertama itu kaku gitu, tegang kayak mau dihukum gitu ya. Tapi ini aku lihat beda banget sih, keren. eh apa santai banget gitu. Terus udah lebih tenang. Cuman mungkin kalau lagi bicara duduknya jangan nyender-nyender. Oh iya, iya. Jadi, tapi menurut aku ini apa tadi aku senyum-senyum lihat 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 kakak ini, oh ini keren banget gitu. Waktu awal-awal kelas itu aku ngeliatnya mungkin kakaknya yang paling kaku ya menurut aku Mhm. gitu. Tapi Iya, ini betul. keren banget, keren keren. Oke, thank you Kakak Terima Widi kasih, Kak. atas feedbacknya yang luar biasa ya. Iya, betul. Karena dari awal saya juga, karena Kakak Koni ini sering ya on off kamera juga ya kan, atau mungkin ada kegiatan Iya. dan lain-lain. Tapi yang jelas memang suaranya di awal-awal tuh kurang. Nah, tapi luar biasa keren ya. Ternyata sekarang kayaknya Kakak Widi nanti suruh presentasi 1 jam 2 jam udah nggak kewalahan kok ya, karena udah keluar Iya terus keren tuh ya loh. ceritanya. Ya, jadi gini teman-teman, seringkali kita itu rasa takut ini ya memang kita yang bikin sendiri ya. Tapi ternyata Iya, ketika betul. diminta bercerita, teman-teman nagih, nagih, dan nagih. Kosakata itu muncul aja terus. Itulah gunanya latihan. Dari 7 kali pertemuan, teman-teman di awal kita kasih 1 menit, naik ke 2 menit, naik ke 3 menit, ya kan? Ini saya maksimal 5 menit. Ternyata teman-teman ya, Kak Widi ini tadi di 4 menit 30 detik. Ya, 4 menit 30 detik. Kak Dan Koni. sorry, Kak Koni ya. Kan jadi ngeblank Iya. kan saya ya. Kakak Koni ya. Jadi di 4 detik 30 4 menit 30 detik ini adalah progres di mana teman-teman saya pikir sudah bisa nih bagaimana mengembangkan sebuah cerita, bagaimana melatih sebuah kata-kata atau nanti mulai banyak cerita dengan satu benda dikembangkan seperti itu. Maaf ya ini ada gangguan sedikit. Oke, jadi seperti itu Kak Koni. Walaupun memang di sini ada banyak yang ada beberapa sih yang harus terus dilatih ya. Ade, sebentar, 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 sebentar. Tap- Ya, jadi mohon maaf, udah kedengeran ya. Iya, jadi bercerita ini memang bagian dari proses. Kalau teman-teman terus lakukan, latih terus, ini proses ini akan numbuh sendiri. Percaya dan yakinlah. Karena dulu saya juga nggak bisa cerita gitu ya. Ketika udah jadi penyiar radio, saya nggak kerasa, kok aku bisa ya ngomong berjam-jam. Walaupun di situ pakai jeda lagu, ya kan. Nanti juga membicarakan apa gitu. Tapi itu bagian dari proses latihan dan Kak Koni ini memberikan progres yang keren banget karena kalau dari awal tadi Kak Widi sampaikan ya kan, iya kekakuan ini sebenarnya awal mungkin karena nggak nyaman dulu, belum nyaman dengan kelas, belum nyaman dengan
percaya diri kita ya kan, karena kita ngerasa, aduh kayaknya aku yang nggak bisa sendiri deh, makin kaku gitu ya. Dan mungkin juga kita belum kenal, aduh ya Allah. Dan mungkin kita juga belum kenal dengan diri kita. Nah, semakin udah kenal, kita tahu ya trik-triknya, gimana caranya. Dan Kak Koni tadi luar biasa sih, senyumnya tuh standby terus loh, ya. Senyumnya standby loh. Dan ini nggak mudah teman-teman ya, senyum standby di proses bicara ya kan. Dan ini beliau lakukan dengan sangat baik. Apa tadi ya? Saya mau bilang, oke, yang perlu dilatih sebenarnya dari keseluruhan teman-teman memang terlihat masih ketegangan yang muncul. Wajar sekali lagi wajar, tapi tolong harus dilatih ya, biar rileksnya nih meningkat. Biar rileksnya meningkat dan teman-teman nanti akan bisa ngerasain keluasan saat bicara and then santai rileksnya itu jadi makin nyaman dengan proses bicara itu. Oke, secara keseluruhan mantul. Mantap betul, apalagi kalimat terakhir yang memotivasi kita semua ya. Itu diingat betul loh dari Iya, narasumber Kak. dan Kak Koni sudah bisa memberikan itu dan kita pun jadi tergugah ya semangatnya ya. Oke, terima kasih Kak Koni. Terima kasih, Kak. Kak, mohon maaf mau tanya suara saya cempreng atau tidak? Menurut saya enggak loh ya. Oh iya. Kakak suaranya kemarin Kak Rina tanya cempreng atau enggak. Mungkin saat ngomong biasa ya, ada bilang yang cempreng. Karena memang ngomong biasa seringkali kan kita nggak pakai atur nafas ya, kelola Iya. vokal dan lain-lain ya. Tapi saat bicara tadi, kakak sudah cukup kok bisa memberikan proses di mana menempatkan diri. Oh, aku mau speak up. Jadi aku bisa memberikan keteraturan dalam proses bicara. Karena saya pun ketika lagi ngobrol dalam sehari-hari, ya kadang ya udah suara asli, tapi bukan berarti jauh Mhm. dari suara asli kita. Warna suara kita tetap hanya lebih teratur. Yang mungkin biasanya, mau kemana gitu ya, atau agak Iya. agak melengking gitu ya. Kita kan kalau lagi ngomong kan, mau kemana, lebih dinaikkan vibranya gitu. Ya, dan itulah yang harus Iya. astagfirullah deh. Astagfirullah. Sebentar. Oke. Guling nanti. Iya, nanti guling ini sayang, laptopnya. Iya, jadi begitu ya Kakak Koni ya. Terima kasih Iya, banget Kak. atas Makasih, Kak. penampilan hari ini. Lanjutkan latihannya, jangan berhenti di Siap, sini Kak. ya. Oke, Siap. kita ke penampil keempat. Izin saya ambil uang dulu ini minta jajan ya. Wait. Keren Kak Koni. Saya kagum Gugupnya. sama Kak Koni. Iya loh, Iya, keren loh. saya Kamu keren loh, Kak Koni. iya. Aku selalu dari awal lihatnya Kak Koni, Terima kasih ini orang kaku semuanya. banget gitu. Tapi ini seru loh, Emang kaku orangnya. ngalir. Aku juga orangnya kaku kok sebenarnya gitu loh. Tapi ini beda banget ngalir kayak cerita aja gitu kan. Seru loh, Iya, Kak. cakep. Dan yang bikin kaget beliau itu ternyata perawat. Biasanya perawat itu kan betutat, betutut, gak ada senyum sama sekali. Keren. Betul, Iya, betul. Kak. Kak, saya mau tanya ini saya urutan keberapa? Soalnya tadi bolak-balik ke bawah urus anak-anak. Terakhir ya? Ya, terakhir Kak, setelah Kak Oh, Vicky. terakhir. Oh, oke, makasih. Soalnya di rumah lagi ada acara, jadi bolak-balik. Oke, baik. Terima kasih sudah menunggu dengan sabar ya. Masya Allah, teman-teman nanti ini akan jadi cerita ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau mau cobain juga bekerja dari rumah dengan online, bukan gangguan sih, ini tantangan sebenarnya ya. Gimana kita menjadi seorang ibu untuk tetap bisa stabil walaupun kadang-kadang mengkerut juga ya. Ini bapaknya lagi nganterin anak yang pertama, jadi benar-benar berdua ini sama saya. Baik ya, thank you sekali lagi buat Kak Koni jadi curhat pagi-pagi. Kita lanjut ke penampil yang keempat. Ada Kakak Widi ya.
Kita Oh udah ya penasaran aku nih. ya. Kemarin kemarin Kak Widi tidak ikut tampil ya, ada keperluan ya. Kita tunggu-tunggu. Ternyata emang lagi ada Soalnya kesibukan nih. aku Iya. kira tuh Jumat tuh nggak ada, Kak. Soalnya Hmm. di chat terakhir Kak Siva bilangnya Sabtu Minggu. Itu dia Jadi aku aku salah bikin nulis jadwal. kan. Ngeblank Karena kan aku aku nggak mau jadi. dikonfirm ulang gitu. Jadi ya Oke. udahlah gitu. Iya, iya, iya. Mohon maaf ya, itu di tanggalnya aja tuh saya, aduh, oh iya, untung Iya. Kak Rika mempertanyakan itu sehingga saya baru menyadari, bener-bener nggak sadar kalau saya nulis itu. Iya. Oke, Jadi aku bikin appointment lah sama orang gitu. oh Ya itu oke, oke lah, nggak baik. apa-apa. Aku Oke, nyimak thank you. cuman nggak bisa ngomong. Iya, sekarang kita akan melihat ya penampilan Kakak Widi. Yang jelas, sekali lagi teman-teman, setiap orang punya sesuatu yang unik. Jangan pernah lupain itu. Dan teman-teman udah tadi dapatin Kak Elsa, Kak Rina, ya kan, Kak Koni, itu punya masing-masing loh. Dan saya bangga banget ngelihat penampilan teman-teman yang memukau banget hari ini. Kita akan lihat sekarang ya, presenter kita. Kakak Widi, sudah siap? Hitungan ketiga ya. Udah, Oke. oke. Thank you. Kacamatanya nggak mau Halo, dipakai dulu? enggak, Oh aku udah enggak. plus. Oke. Oke, sorry, sorry. Saya hitung dulu ya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Halo, saya Widi, seorang financial planner yang berpartnership dengan perusahaan asuransi yang berasal dari Italia. Selamat pagi teman-teman semua yang selalu semangat mengikuti kelas bicaranya Siva dari awal sampai hari ini. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari kelas bicara Siva di batch 5 ini, karena saya melihat teman-teman semua energinya positif, antusias, dan selalu aktif dalam setiap sesi yang diberikan sehingga membuat kelas ini menjadi semakin menyenangkan dan memotivasi saya untuk menjadi lebih baik dalam public speaking. Dari sesi kelas terakhir ini, saya ingin sekali berbagi pengalaman saya dari sejak awal saya mengenal adanya kelas bicara Siva yang secara tidak sengaja saya bertemu di live TikTok. Dan pada saat itu, Kak Siva sedang memberikan informasi bahwa Kak Siva membuka kelas bicara online. Dan tanpa berpikir panjang, saat itu saya langsung mendaftarkan diri karena saya berpikir saya perlu merefresh kemampuan public speaking saya dan mencoba untuk mencari solusi bagaimana saya bisa mengatasi kendala saya dalam berbicara dengan kecepatan yang kadang tidak beraturan, sehingga itu membuat saya beribet pada saat bicara dalam satu acara atau event. Dan di sini saya juga ingin mengembangkan lagi gaya bicara saya serta ide-ide dalam public speaking sesuai dengan tema acaranya. Dari kelas ini dan dari teman-teman juga saya mendapatkan pembelajaran bahwa kita masing-masing memiliki karakter yang unik yang menjadi kelebihan kita masing-masing untuk bisa saling mengenal potensi diri masing-masing dalam public speaking dan lebih mengeksplorasi kemampuan yang kadang kita tidak sadari serta rasa percaya diri bahwa kita mampu melakukannya serta apa sih tadi? Kita mampu melakukannya sehingga kita bisa lebih memberikan suatu variasi dalam berbicara, dalam berbagai acara sehingga kita bisa menyesuaikan diri dan mampu untuk menguasai keadaan. Karena seni bicara itu jika kita sudah bisa menguasainya, kita bisa menguasai keadaan tersebut. Jadi banyak banget yang saya dapatkan di kelas bicara Kasifa yang pastinya akan terus berlatih dan mengaplikasikannya di keseharian saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Siva dan juga sudah banyak membagikan pengalamannya serta ilmunya di public speaking dan semoga ini bisa menginspirasi saya dan teman-teman semuanya untuk mencapai semua harapannya dengan kemampuan public speaking yang dimiliki. Dan jika kita sudah mengawalinya dengan baik, maka kita harus menutupnya dengan sempurna. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih pantun buat teman-teman semua. Oke, dengerin ya. Jalan-jalan ke kota tua. Kita bertemu di kelas Cakep. bicara Siva. Jangan lupa seni bicara. Saya pamit dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi Kakak Widi. Menutup dengan pantun yang akan membuat kita selalu ingat dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi ya di next kesempatan. Entah itu di tempat apapun, kita nggak pernah tahu intinya.
Dan yakinlah semuanya bisa kejadian seperti hari ini gitu ya. Teman-teman kita nggak pernah tahu bisa kumpul di sini. Ternyata kita bisa ya belajar bertumbuh bersama. 3 menit 14 detik untuk Kakak Widi. Izin teman-teman berikan emotikonnya. Emotikon apa nih kira-kira? Kak Fikua. Wih, oke Kakak Rina. And then selanjutnya, oke, dua lagi ya. Ya dua lagi. Kak Fikua, Kakak Rina, Kakak Elsa, Kakak Koni. Kakak Koni belum? Mhm. Kakak Erna, oke. Kak Erna sudah belum? Oke. Apa tuh? Kakak Erna, coba aku penasaran itu dengan emoticon itu. Coba Kakak Erna, gimana menurut Anda Gak. penampilan Sebenarnya itu Kakak? jempol, tapi saya kan pakai laptop dan tidak ada mouse-nya ini, jadi susah milih-milihnya. Oh, oke. Saya pengen Baik, jempol baik. jadinya yang ada kelingkingnya. Keren banget gitu ya jadinya ya. Boleh Kakak Erna speak up. Gimana menurut Anda penampilan Kakak Widi? Menurut saya penampilannya Kak Widi itu udah keren, eh, tapi ritme yang kecepatannya itu masih ada, tapi membawakan ininya sudah agak luas dan agak santai. Yang saya lihat itu Oke. cuman ininya kecepatannya saja yang perlu Kecepatannya. dikurangi. Oke, Iya. Yang baik. lainnya sudah oke. Oke, baik. Terima kasih Kakak Erna. Iya, Kakak Widi, thank you sekali lagi atas penampilannya hari ini ya dengan tema yang sudah kita tentukan mencoba untuk menceritakan proses perjalanan dari setiap individu atau teman-teman yang teman-teman alami gitu ya. Memang dari tadi saya melihat penampilan pertama sampai keempat lebih banyak ke storytelling ya. Storytelling dalam artian full menceritakan tentang perjalanan awal dan saya masih belum melihat dari teman-teman kayak tadi nih Kak Widi, saya banyak banget yang didapat dari kelas ini. Poin apa sebenarnya yang didapat itu tidak di-share ya, tapi sebenarnya secara nggak langsung ketika kita mencoba mengerti, ya yang didapat sudah banyak ya dengan sekarang berbicara di depan. Oh iya, ini harus pakai gunting, Adek. Ada lagi dramanya, harus membukakan sosis ya. Tanpa gunting itu sulit sekali tuh teman-teman ya. Sosis ini ngeselin ya. Udah pakai yang besi ini dan sulit sekali dibuka kalau tanpa gunting. Oke, iya. Selalu punya cara kan ya, Dek? Oke, dah dimakan sambil nonton sana, boleh? Iya, jadi Kakak Widi fokus dari awal memang banyak lebih kepada kecepatan ya atau speed tempo seperti itu dan ini memang tadi terlihat ya cukup jelas. Mungkin di sini juga saya tidak tahu apakah kalau melihat dari kontak matanya ya kan ada beberapa yang mungkin masih banyak membaca, betul? Boleh saya bertanya Kakak Widi, apakah tadi Oh, banyak membaca naskahnya atau tidak? ngebaca ngebaca sih enggak, cuman aku Mhm. kayak lebih ke abis ini tuh aku poinnya apa gitu, Oke, gitu. iya. Jadi nanti teman-teman atau Kak Widi nih khususnya ya, ketika mau latihan lebih lanjut, memang akan lebih mudah adalah mengembangkan sebuah kata dari suatu benda. Jadi dari situ Mm-mm. akan pelan-pelan tuh kita mikirnya. Karena buat teman-teman yang memiliki kebiasaan berbicara dengan terlalu cepat, ketika kita sudah tahu nih presentasinya mau apa gitu ya, mungkin kita udah bikin naskah itu Mm-mm. seringkali kita kebablasan karena kan merasa bahwa saya udah paham, kontrolnya nggak ada. Nah, coba nanti latih lagi Mm. dengan merem deh ambil barang satu apa gitu ya, jelasin, explore ceritanya dengan pelan-pelan. Oke, malam hari ini aku mau cerita tentang remote. Teman-teman punya nggak remote di rumah? Coba kita gunakan juga ajakan gitu ke audiens agar kita mencoba rilis dulu artinya apa ya kayak ngatur lah kecepatan itu dengan cara seperti itu. Karena memang ketika ini
terus dilakukan gitu ya, kecepatan yang terlalu cepat, itu pesannya khawatirnya nggak sampai ya dengan kita Mm-mm. mau menyampaikan sesuatu ke orang terlalu cepat nih pesannya nggak nyampe yang padahal ketika lebih pelan itu orang akan lebih paham oh iya pertama apa? Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, boleh banget Kak Widi sebenarnya menyampaikan point to pointnya langsung. Contoh ya kan, kayak tadi, saya banyak banget nih yang didapat dari kelas ini. Jadi yang pertama adalah belajar teknik suara. Yang kedua, belajar artikulasi. Yang ketiga, itu bisa membuat Kak Widi lebih jeda ya. Nah, Oke. itu Hmm. poin-poin itu. Jadi teman-teman boleh banget storytelling, tapi ditambahkan dengan point to point biar teman-teman juga ngeblend ya, mix ya dengan ini loh perjalananku, and then aku dapatnya adalah untuk menginformasikan pesan yang mau Anda sampaikan ke audiens di sini gitu. Apa sih sebenarnya kamu dapat apa gitu loh. Kamu mempelajari apa gitu kan ya. Walaupun secara keseluruhan dari storytelling kita bisa sih ambil kesimpulannya, tapi akan lebih mantap ketika ada point to point yang diberikan atau Mm-mm. disampaikan ke audiens dan bisa banget mengurangi kecepatan Kak Widi untuk menyampaikan secara langsung seperti ini. Gitu aja sih Mm-mm. Kak Widi ya. Tapi insya Allah Ya, thank nanti you. coba pelan-pelan dilatih yang tadi itu mengembangkan sebuah benda, mengembangkan cerita dari sebuah benda atau menceritakan sebuah perasaan hari ini ke cermin, ke kamera. Beneran, itu ngaruh banget karena sambil Mm. dengerin instrumen yang memang pelan. Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita, boleh ya? Jadi kayak monolog gitu. Mm-mm. Bagus, cerita monolog itu bagus untuk melatih tempo ya, kecepatan kita sehingga lebih teratur gitu. Selebihnya udah oke, thank you Kak Widi atas penampilan dan Kasih feedbacknya. pantun penutupnya. Sama-sama, pantun penutupnya juga udah bagus banget dengan closing yang memukau. Oke, thank you. And then selanjutnya ada Kakak Fikua. Oke, Kakak Fikua sudah Ya, Kak. bersiap? Kak, aku boleh izin ambil minum bentar ya? Oh, Betul boleh banget. banget dong. Iya, iya, iya. Coba relax, jalan dulu sebentar sambil tarik nafas, buang nafas ya. Jadi teman-teman itu adalah teman-teman yang tahu ya kondisi di mana kita lagi gugup, lagi nggak nyaman, lakukan. Tarik nafas, buang nafas, ambil minum adalah salah satu cara juga untuk bikin rileks ya. Sehingga teman-teman akan bisa menguasai diri nanti ketika tampil. Baik teman-teman, sudah 4 peserta ya tampil pada kesempatan hari ini di kelas Bicara Syifa di sesi uji tampil. Kali ini kita akan mendengarkan salah satu peserta ya yang dari awal katanya merasa nggak pede nih dengan suaranya. Tapi saat tampil, teman-teman mungkin sama dengan saya, suara Kak Fikua ini bagus banget loh. Oh iya, iya bilangin kakak lagi sekolah gitu. Kakak belum pulang. Oh iya, ya udah ditutup aja pagernya. Ya udah, oke, good job. Dan kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Fikua ya tentang proses perjalanan belajar public speaking di kelas Bicara Syifa. Teman-teman simak bareng ya dan nanti siapkan emotikon terbaik teman-teman tentang penampilan Kakak Fikua. Hitungan yang ketiga untuk Kakak Fikua. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Fikwa, seorang apoteker yang sedang berjuang untuk mengambil studi master di bidang MBA. Perkenankan saya menyampaikan cerita tentang perjalanan mentoring saya di kelas Bicara Syifa. Kalau boleh jujur, saya bukan tipe orang yang suka public speaking. Bahkan dalam percakapan biasa pun, saya sering enggan bicara, bukan karena gugup, tapi memang dari dulu saya tidak terlalu menikmati interaksi sosial. Bisa dibilang, energi saya cepat habis kalau harus banyak ngobrol. Sekalinya saya ngomong nih, ini pengalaman waktu saya sekolah dulu ya. Teman-teman saya sering bilang, kamu tuh kalau ngomong kayak kentut, gak jelas. Dulu saya cuma ketawa aja. Meski itu ada benarnya juga ya, saya sadar sih bahwa salah satu penyebabnya saya bicara kayak kentut itu karena mulut saya jarang benar-benar terbuka saat menyampaikan sesuatu. Selain itu, saya juga buta nada. Jadi, walaupun di kepala saya nadanya udah menyampaikan emosi yang tepat, misalnya saat saya bertanya atau saat saya marah, di telinga orang lain tuh tetap datar.
Jadi nggak jarang pesannya tuh tidak tersampaikan. Tapi ya, dalam perjalanan pekerjaan dan akademik, saya masih merasa aman karena tidak terlalu dituntut banyak bicara. Sekolah saya sains, belajar di lab, kerja saya di belakang komputer, tapi itu berubah ketika saya ingin mengupgrade diri nih dengan ambil S2 di sekolah bisnis. Dan saya ingin sekolah saya ini dibayar pakai beasiswa. Nah, saat mulai mengejar beasiswa ini paling kerasa saya ketinggalan banyak buat punya public speaking skill yang mumpuni. Karena proses mengejar beasiswa ini menuntut saya untuk bisa menjelaskan ide, menjawab pertanyaan, bahkan mempresentasikan visi saya dengan jelas dan meyakinkan. Saat latihan wawancara dengan teman-teman, saya sering mendapat feedback bahwa saya terdengar tidak bersemangat, terlalu lambat, jadinya kurang menarik gitu. Padahal ide saya sebenarnya kuat. Di situ saya sadar, public speaking itu sudah menjadi kebutuhan utama saya. Dan lebih penting lagi, kalau saya mau masuk ke sekolah bisnis, kemampuan bicara saya tuh harus jauh lebih siap dong. Kebayang nanti gimana saya mindernya kalau skill public speaking saya masih gitu-gitu aja kan. Alhamdulillahnya, saya dipertemukan dengan kelas bicaranya Kak Syifa nih, yang pas banget sama kebutuhan saya. Ingin dilatih langsung dengan ahlinya di kelas kecil. Karena sebelumnya saya pernah ikut seminar public speaking, tapi pesertanya sampai 300 orang. Ya, itu kurang efektif aja buat saya. Jadi bersyukur banget bisa jadi bagian di kelas ini, karena saya merasakan perubahan signifikan akan kepercayaan diri saya soal suara saya sendiri. Saya belajar bahwa intonasi, artikulasi, dan ekspresi itu bisa dilatih. Saya belajar membuka mulut dengan benar, memainkan nada, dan menyampaikan pesan dengan utuh. Dan yang paling bikin happy, saya dapat feedback langsung dari Kak Syifani, ahlinya public speaking, soal intonasi saya yang sekarang udah mulai terasa benar gitu. Buat saya yang sering terdengar flat, tentu itu adalah sebuah pencapaian. Gak cuma Kak Syifa aja, saya juga belajar banyak dari kakak-kakak di kelas ini. Karakter kalian yang beragam, ada yang lucu, ada yang anggun, ada yang serius. Nah, dari situ saya sadar bahwa tidak ada satu public speaker yang paling benar atau paling bagus. Yang penting adalah keaslian dan semangatnya saat bicara. Baik, begitu kiranya perjalanan saya di kelas bicara Syifa. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Syifa dan semua kakak-kakak di kelas ini. Kelas ini menurut saya bukan hanya soal public speaking aja, tapi juga tentang mengenali diri, menerima kekurangan, dan tetap berani untuk mencoba. Jadi semoga ini menjadi awal dari perjalanan saya untuk bisa menyuarakan ide, cerita, dan mimpi saya dengan lebih kuat dan lebih jernih. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Vikua. Ayo kasih emotikonnya. Kasih tahu Kakak Vikua, kasih tahu saya seperti apa penampilan Kakak Vikua dengan digambarkan dengan emotikon. Kakak Erna jempol 3. Waduh, mantap ya. Wow, Kakak Else. Lanjut teman-teman, berikan emotikon untuk Kakak Vikua hari ini. Yang jujur, saya agak kaget ya. Memukau sekali ya. Keren. Woi, Kakak Widi jempolnya 4 ya, tepuk tangannya, standing applause-nya 3 ya. Keren sekali. Baik, Kakak, kakak-kakak. untuk menitnya tadi di 4 menit pas ya Kakak Vikua ya. Keren, 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 keren. Saya masih speechless sih karena kayak udah bener-bener deh. Teman-teman saya anggap udah lolos semua deh. Udah bisa ngomong semua ya kan. Jadi nggak ada alasan ya untuk bilang aku nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa berkata-kata gitu ya. Karena keren banget. Dan Kakak Viku hari ini. Saya mengamati satu persatu peserta yang hadir di sini ya, dari mulai yang dari awal begitu ekspresif ya, yang begitu kalem ya kan, yang begitu formal wajahnya ya, ada yang ABC gitu ya, macam-macam. Itulah kenapa kita jadi belajar mengenali orang. Dan Kakak Fikwa hari hari ini pun menyampaikan ya, belajar di sini bukan hanya belajar public speaking, tapi juga mengenali satu persatu ya teman-teman yang hadir di sini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Kalau teman-teman bisa memaknai itu keren. Karena ketika kita hadir di sebuah kelas, jangan hanya tujuannya, saya mau cari duit, ya udah duit aja yang dikejar. Tapi dalam proses mencari duit itu, mencari uang itu, tentu teman-teman kita harus lebih fleksibel, ya, lebih lentur lagi ibaratnya. Ada senggol kanan kiri lah ya, ada kenalan kanan kiri karena one day mungkin kita akan butuh dengan teman sebangku kita
teman belakang kita, ya kan? Saya jadi pengen cerita tentang kesendirian itu. Mohon maaf ya teman-teman, bukan berarti saya introvert, saya juga tidak selalu suka dengan keramaian, tapi ada kalanya kita harus belajar bersosialisasi. Ada satu berita yang menurut saya ini mengerikan sekali. Salah satu artis Pakistan, mungkin teman-teman ada yang sudah baca, beliau ini, mohon maaf, meninggal di apartemennya, ketahuan sudah beberapa minggu, ya, sudah membusuk. Orang tua kandungnya tidak mau mengakui bahwa itu anaknya, ya. Saudaranya pun tidak mau mengakui. Dan akhirnya dia diambil oleh kakak ipar atau adik ipar yang mau mengurus. Apartemen mungkin terlalu tertutup ya teman-teman, karena teman-teman tim dari apartemen ini bilang sudah beberapa bulan dia nunggak, itu nyewa jadi ceritanya. Dan ini membuat saya belajar bahwa kehidupan ini tidak melulu tentang kita sendiri loh. Ya, kita butuh orang lain untuk bersosialisasi, untuk saling mengenal. Dengan batasan tidak apa-apa, tapi jangan terlalu menutup. Karena kita nggak tahu, karena di perumahan saya saat corona, ada juga, mohon maaf teman-teman, meninggal, udah ketahuan 2 hari. Beliau tidak ada, beliau belum menikah, laki-laki ya, sesak nafas ya kan, dan ketahuan itu sama penjaga komplek di sini, dan itu mengerikan buat saya, agak-agak ke sana sih bloknya, tapi ya saya kebayang-bayang terus. Alhamdulillahnya tempatnya sekarang sudah ditempati. Dan disinilah teman-teman kita belajar bahwa public speaking ini bukan melulu kita hanya bicara di depan umum ya, tapi kita juga belajar empati, belajar mengenali setiap individu ya kan yang kita temui. Sehingga kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang baru, orang-orang di sekitar kita, ya. Kita bertemu senyum. Siapa sih yang nggak suka diberikan senyum? Ya, walaupun kita kondisinya lagi nggak nyaman, tapi kita keluar senyum kepada tetangga kanan kiri, walaupun agak-agak tidak kompak, it's okay, ya kan? Tapi kita keluar menyapa, ada rezeki kita bagi sesekali, ya. Itu bagian dari bersosial. Cara orang masing-masing, cara sosialnya. Tapi tolong jangan menutup diri sekali, karena kita nggak pernah tahu kejadian-kejadian seperti ini yang tadi saya ceritakan membuat saya ingin memberikan cerita juga ke teman-teman bahwa Kak Fikua menyampaikan one by one ya, belajar dari teman-teman. Ini adalah hal yang luar biasa. Kayak di batch 5 itu ada yang, sorry, batch 4. Ada peserta laki-laki sendirian di kelas itu, dia bisa loh menceritakan satu persatu temennya. Jadi semisal Kak Else gitu. Kak Else yang selalu senyum, diceritain sama dia. Kak Koni yang selalu tenang gitu. Saya kaget. Ini laki-laki sendirian ya, mengamati emak-emak yang satu kelas sama dia gitu. Sehingga ini membuat teman-teman juga terpukau gitu. Membuat teman-teman tuh merasa, oh ternyata dia kenal aku ya. Dapat apresiasi, dapat sebuah hal yang istimewa lah ya, karena kita dikenal gitu sama teman kita yang tidak jumpa secara langsung, tapi dia bisa kenal sedikit tentang saya. Ya, begitu. Dan Kak Fikua hari ini membuktikan ya, dari awal saya sebenarnya ingin bilang, Kak Fikua, siapa yang bilang suara kakak jelek sih, suara kakak gini-gini? Ya itu tadi, karena nggak tahu tekniknya aja, terlalu dipendem suaranya sehingga keluarnya tidak clear. Tapi setelah kakak belajar 7 kali pertemuan, jujur, kalau saya hari ini ketemu offline ya, atau mungkin kalau suruh kasih emoticon, saya mungkin emoticon semua yang positif saya kasih, karena progresnya keren banget gitu. Ya, kakak Fikua nih kelihatannya kalau kita ngeliat tuh tenang ya kan. Dan ini kalau udah bisa ngomong kayak gini, justru mengerikan nih. Karena kalau udah ngomong materinya padat, berisi, dan memang benar-benar berkualitas gitu ya. Nggak banyak ngomong, bercanda-bercanda, mohon maaf, saya nggak suka. Tapi ketika disuruh presentasi untuk memberikan ide, muncul semua. Kak Fikua, ya, congratulations. Saya bangga sekali. Ya, kakak sedang menuju proses untuk S2-nya dan mau meningkatkan karirnya. Proses bicara ini terus dilatih. Ini sudah maksimal menurut saya dan sudah keren sekali, suaranya bagus, ya. Dan menyampaikannya dengan gestur mata senyum, ya. Teman-teman bisa lihat ya. Itulah yang memang perlu kita kembangkan dalam proses public speaking. Kejelasan materi yang disampaikan di situ. Ya,
Thank you banget Kak Makasih Pikua Kak. ya. Makasih Sukses banyak. ya buat karirnya, Amin. sukses buat S2-nya nanti dan terus Amin. menebar kebaikan dimanapun Anda berada ya, teman-teman juga Insya semuanya. Allah. Kalau ada kesempatan, ada orang ketemu yang diem tapi suaranya ini, kita jadi tahu. Aku juga dulu begitu. Dia cuma nggak tahu teknik aja. Ya, kalau itu teman dekat ya boleh kita bagi. Kamu latihan ini loh, beneran. Nanti bisa. Kamu ada kemauan nggak? Kalau ada kita dukung. Kalau dia ternyata minder dan minder, coba usulkan gitu. Coba kamu mungkin bisa ikut pelatihan atau gimana, atau belajar lewat video-video di YouTube atau di TikTok gitu ya. Dari situ pasti kamu bisa. Bukan karena nggak bagus, karena nggak dilatih. Jadi itu kalau saya waktu itu dapat mentoring di voice over. Jadi voice over profesional ini cuma ngasih tahu, nggak ada suara jelek ya, nggak ada suara nggak bagus. Yang ada apa? Suara yang tidak terlatih, ya kan? Jadi kalau udah terlatih, buktinya nih dari penampilan pertama Kak Else, and then lanjut sampai Kak Vikua, semuanya membuktikan sendiri bahwa Anda punya sisi unik dan punya kelebihan dan punya hal yang bisa dimunculkan. Sekali lagi tepuk tangan buat Kakak Vikua dan teman-teman yang sudah tampil. Congratulations. Thank you. Oke, kita lanjut ke penampil yang terakhir ya, Kakak Erna. Kakak Erna, ayo kita tampilkan senyumnya ya. Lebih rileks lagi. Yakinlah kita bisa. Oke, baik teman-teman. Penampil terakhir kita pada kesempatan hari ini di uji tampil. Ya, sosok ibu yang juga beliau sedang mengikhtiarkan untuk sukses menjadi afiliator. Ya, kita dukung bersama-sama. Beliau mengambil kelas di sini, ya kan? Mencoba untuk meningkatkan kemampuan public speakingnya. Ini adalah satu langkah lebih maju. Anda berbeda dari ibu-ibu yang lainnya. Yang bilang, ah udahlah aku ibu rumah tangga biasa, di dapur aja. Tapi ngumpul-ngumpul ngegibahnya sampai sejam. Tapi giliran disuruh tampil di atas panggung, Bu, jadi MC pengajian ya. Aduh jangan, jangan saya nggak bisa ngomong. Anda tadi ngegibah 1 jam, 2 jam loh Bu. Ya, jadi kita jadi ibu yang beda. Insya Allah akan mendapatkan sesuatu juga yang spektakuler. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kakak Erna Galaksi. Oh, namanya serem ya. Namanya serem ya Galaxy Oke. sebenarnya nama nama toko, Mbak. Oh, oke. Namanya Galaxy Toko ini jadi Erna Iya. Galaxy. Oke, saya pikir Samsung Galaxy. Jadi belakangnya ada galaksinya. Oke, hitungan ketiga ya Kakak Erna ya. 1, 2, 3. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Erna, asal dari Makassar. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang sehariannya di rumah sambil mengurus anak-anak, sambil ingin tetap produktif dengan cara berjualan di TikTok melalui live. Jujur saja, dunia live itu eh, dunia live dan berbicara di depan umum itu menurut saya adalah tantangan yang sangat luar biasa buat saya karena pada saat saya live itu saya hanya memfokuskan kamera itu pada produknya saja. Saya hanya memfokuskan mereview pada produknya dan saya tidak pernah on cam. Saya berbicara di balik kamera. Maka dari itu mungkin untuk melatih ekspresi perlu butuh banyak belajar. Nah, di sini saya mendapatkan pelajaran itu, bagaimana melatih ekspresi, melatih intonasi, dan artikulasi. Nah, pertama kali saya ikut di kelas Kak Shiva ini secara tidak sengaja. Waktu itu saya lagi scrolling TikTok nih, tiba-tiba muncul di beranda saya live-nya Kak Shiva. Saya masuk, saya menonton, dan saya simak satu persatu penjelasannya, dan Masya Allah, apa yang saya dengarkan, apa yang disampaikan oleh Kak Shiva itu sangat relate dengan apa yang saya rasakan saat ini. Apa yang disampaikan Kak Sipa yang mengenai kadang saat ngomong di depan kamera itu kita rasanya ngeblank antara takut salah dengan nggak tahu mau ngomong apa. Jadi itu menyatu menjadi satu begitu. Tapi setelah mengikuti 7 kali pertemuan di kelas ini,
saya merasa ada perubahan yang luar biasa sedikit demi sedikit pada diri saya. Saya belajar bahwa rasa takut itu wajar dan salah itu adalah bagian dari proses belajar. Di kelas ini saya menjadi lebih paham cara mengelolanya, yaitu dengan latihan pernapasan. Ternyata untuk mengatasi rasa grogi itu dibutuhkan latihan pernapasan untuk mengalirkan suasana dan kemudian latihan ekspresi, intonasi, dan artikulasi tadi. Kemudian di sini juga kita membiasakan diri untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Salah satu hal yang paling berkesan adalah bagaimana membangun koneksi dengan audiens itu sendiri. Ternyata public speaking itu bukan tentang jago berbicara, tetapi tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan hati. Dan yang paling luar biasa, saya belajar untuk tampil bukan karena saya sudah sempurna, tapi karena saya merasa saya harus lebih maju, lebih berinovasi, dan lebih bertumbuh dari yang sebelumnya. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan kelas Kak Syifa dan teman-teman yang luar biasa yang ada di kelas ini. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa berani tampil itu bukan berarti kita tidak takut, tapi karena kita mau maju, walaupun rasa takut itu tetap ada pada diri kita. Nah, yuk, yuk, kita terus belajar, semangat, terus bersinergi. Walaupun kita ini adalah ibu rumah tangga, tapi kita ingin selalu produktif dalam rumah kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit 52 detik. Beri tepuk tangan dong buat Kakak Erna Galaksi. Seperti biasa teman-teman, penampil terakhir, yuk kasih emotikonnya. Penampilannya seperti apa nih Kakak Erna? Gambarkan dengan emotikon dari setiap peserta yang hadir pada hari ini. Kakak Elsa, Kakak Koni, Kakak Fikua, Kakak Widi, Kakak Rina. Oke, oke. Iya, Masya Allah. Yes, kakak. Motoku juga akhir-akhir ini, do it scared. Oke, kakak Rina memberikan full love-nya dan tepuk tangan yang meriah. Lanjut lagi, ada yang belum? Tiga lagi, dua lagi belum ya? Kakak Koni, oke, luar biasa. Satu lagi, kakak Elsa. Oh, sudah kakak Elsa. Satu lagi, kakak Widi. Kakak Widi. Kakak Widi belum nih, kakak Widi. Sulit memencatkah? Bingungkah? Mau apa nih? Mau kasih apa nih? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah memberikan semangat satu sama lain. Karena tanpa siapapun mungkin kita bisa ya memberikan motivasi kepada diri kita. Tapi ketika kita dalam hidup bisa juga memberikan motivasi ke orang lain dan itu ternyata membuat orang lain bertumbuh, itu juga bagian dari amal yang luar biasa loh teman-teman ya. Dan dengan memberikan emoticon ya, dengan memberikan dukungan dan juga menyampaikan feedback-feedbacknya itu juga bagian dari proses memberikan apresiasi, proses pembelajaran juga buat teman-teman. Dan yang belum bersuara tadi siapa? Memberikan feedback. Kakak Else ya? Kakak Else sudah belum? Belum ya? Oke, Kakak Else. Menurut Kakak Else gimana nih penampilan Kakak Erna? Baik, terima kasih Kak. Menurut saya penampilannya sudah baik karena saya melihat Kak Erna di situ sudah ada senyum dalam menyampaikan daripada sebelumnya itu kalau praktek agak sedikit tegang, tapi kali ini lumayan rileks juga meskipun di rumahnya ada acara, itu sangat tidak mudah ya Kak Syifa. Mhm. Kemudian cara menyampaikan, agak sedikit datar, namun pesannya itu tersampaikan seperti keibuan banget cara menyampaikannya itu, Masya Allah. Terima Oke, kasih ya, Syifa. baik Kakak Baik, Else, terima kasih ya. Dan di situ juga audiensnya langsung ya, anak-anaknya melihat menatap bundanya. Aduh, aku mau juga dong belajar public speaking bunda, ya kan? Dengan kita belajar, itu kan memberi contoh ya kepada anak-anak kita. Dan anak-anak itu menyimak dan melihat
dan terus biasanya menirukan gitu. Itu yang jadi keren ya. Dan Kakak Erna terima kasih ya Kakak Else memberikan feedbacknya. Iya, seperti itu teman-teman. Kakak Erna di awal banget sampai pertemuan ke-6 kemarin ya, karena Kakak Erna juga menyampaikan memang karena terbiasa dengan mungkin jualannya kasih tahu produknya gitu kan ya, jadi kurang bisa mengekspresikan secara public speakingnya dari mulai senyumnya bagaimana sehingga Kak Erna pun menyadari lalu belajar agar Kak Erna juga ada ya peningkatan. Siapa tahu nanti aku mau jualan secara langsung dengan live gitu. Kalau semisal cuman barang doang yang nge-live kan kayaknya nggak seru ya kan. Jadi kayak mau jualan tisu, tisunya terus yang nge-live. Tisunya yang kena personal branding ya. Itu doang, kitanya nggak dapat. Padahal kita jualannya banyak gitu kan. Seharusnya memang kita dulu yang harus di-up secara brandingnya. Oh Kak Erna yang jualan gitu ya. Nanti Kak Erna setelah ini harus punya atau gali lagi ciri khas dengan gaya yang lebih antusias ya karena kakak di sini jualan kalau semisal kita lemes kita datar ya kan agak kurang memberikan persuade atau ajakan ke orang untuk menggiring orang beli gitu ya kecuali emang butuh karena gini teman-teman ketika mungkin nanti ya yang jualan yang ngajar bikin eskul bikin mentoring mungkin seperti saya gitu ya jangan kaget ketika mungkin pertemuan pertama yang join cuma 3 atau 4 kayak gitu ya itu bukan berarti teman-teman atau pelatihannya itu kurang bagus atau mungkin belum bagus, tapi memang belum membutuhkan gitu, atau belum dibutuhkan oleh orang tersebut, oleh audiens kita gitu. Atau mungkin cara kita juga memang kurang mengajak gitu, sehingga banyak evaluasinya. Oh, aku udah mengajak, udah bagus banget kok ternyata belum ini. Ya mungkin mereka udah lagi nyimpen gitu, nyimpen, oh oke aku besok mau belajar, aku tapi uangnya belum cukup, aku mau nabung dulu deh gitu ya. Dan soalnya itu banyak yang DM sama saya, Kak, aku belum cukup nih uangnya, aku nabung dulu ya, gitu kan. Nanti bulan depan aku mau join, beneran aku mau join. Di situ sudah ada ketertarikan, ya kan? Di situ sudah ada, aku butuh, tapi ada kendala lain yang membuat aku belum fix ikut join pada hari ini. Begitupun ketika Kak Erna nanti jualan. Ya, Kak Erna sudah belajar berbicara di depan kamera, ya, kira-kira aku butuh ningkatin apa nih? Ekspresinya. Karena kamera atau online itu yang dilihat ya cara kita ngomong, ekspresi kita ngomong, ya kan? Kalau itu kita tidak munculkan dengan khas atau dengan sesuatu yang menarik, orang mungkin akan ngelihat tapi nyari butuhnya aja. Kakak Erna jualan apa sih? Oh tisu. Ya udah murah nggak di dia? Murah sih lagi diskon. Ya udah beli. Tapi setelah itu ketika nggak ada diskon nggak akan balik lagi karena tidak ada kedekatan secara personal branding di Kakak Erna gitu. Tapi ketika ada satu orang penjual gitu ya, ada siapa tuh yang dari Jogja, saya lupa kan jadinya. Dia jualan tapi dia bangun personal branding dan itu keren menurut saya. Itu yang dikangenin sama audiens. Nggak beli pun dia nongkrong di live-nya gitu. Karena emang nungguin ceritanya gitu kan ya. Jadi disitulah Kak Erna nanti terus untuk tingkatin ya gimana memberikan antusiasme ketika bercerita. Ekspresikan saja pelan-pelan, nggak apa-apa banget ya, karena itu proses. Tapi hari ini Anda sudah berprogres. Senyum, ya inem Jogja, betul Kak Else ya. Jadi Kak Erna sudah mulai tebar senyum ya, karena memang kita harus memunculkan itu. Itu dulu yang dimunculkan, apalagi audiovisual di kamera. Kalau kita begini, ayo teman-teman jualan, ini ada handphone baru, handphone baru, handphone baru. Nggak apa-apa banget kalau mau kayak siapa namanya ada lagi aduh lupa lagi kan ya teman-teman stand up komedi yang dulu dari Jogja juga dari Jawa Timur yang gondrong kalau ngomong tuh datar tapi lucu ada yang inget nggak ada yang inget nggak ada yang inget nggak itu tuh juga dia karakternya tuh yang begitu gitu. Tapi lucu ngomongnya tuh berbobot gitu karena stand up kan memang memunculkan sesuatu bukan hanya dari segi komedi aja tapi ada data yang dia tampilkan ya. Jadi beda ya stand up komedi sama komedian. Kalau komedian tuh kadang asal aja jeplak yang penting lucu. Tapi kalau stand up komedi dia munculin data dulu ya. Kira-kira apa nih ya aku munculkan data untuk bikin nanti goalnya adalah lucu. Nah, itu pun public speaking yang berbeda. Gitu ya Kak Erna. Hayu dilatih senyum, Oke, pakai Kak. pensil, pulpen kayak gini yang bersih ya kan. Teman-teman biasakan kalau susah untuk menarik bibir, biasakan ya ini kalau udah bersih,
udah dibersihin lah, bayangin aja ini udah bersih ya. Saya mau praktekin ke teman-teman, pakai sumpit juga boleh, masukin ke mulut. Untuk membiasakan mulut ini yang sulit untuk menarik. Ya, ini trik saya dapetin juga saya saat ikut pelatihan. Itu teknik sepele ya, tapi bener juga sih. Saya mau kasih loh ke para pekerja di pelayanan yang susah senyum. Kakak punya sumpit, kakak punya bolpen, coba digigit ya, biar senyum gitu maksud saya ya. Aduh susah kak, saya emang cemberutan orangnya. Enggak mungkin. Tapi Anda sudah bekerja di pelayanan. Masa Anda mau menebar cemberut, bukan menebar senyum, itu kan bahaya untuk karir Anda. Ya kan? Mungkin hari ini masih aman. Siapa tahu besok ada customer ya, yang agak ekstrim nih. Itu loh, pelayan itu cemberut terus ke aku gitu ya. Mana-mana manajernya? Aku mau kasih tahu. Ah, itu kan bahaya. Ya kan? Jadi harus latih. Dari tadi itu tekniknya bisa dipakai. Pakai sumpit, pakai pensil, latihan depan cermin 1 menit. Habis itu dilepas langsung mulai. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi bareng sama Erna. Kali ini aku mau jualan apa? Nih teman-teman, ada tisu murah. Tisu murah. Harganya cuman 10.000 dapat 3. Ih, murah banget kan ya? Kasih tahu ekspresi itu. Jadi antusiasnya ada. Gitu ya, Kak Erna ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua penampil hari ini. Kakak Koni, Kakak Erna, Kakak Vikua, Kakak Widi, Kakak Rina, and then satu lagi ada Kakak Else. Senang banget ya. Jujur saya sedih sih karena nggak semua tampil ya. Aduh, ya udah mereka nanti merekam dan harus dikirimkan ke saya karena saya juga perlu. Oke. Iya, disimpan. Karena saya juga pengen melihat penampilan yang lainnya gitu, di uji tampil tuh seperti apa. Intinya teman-teman setelah ini saya mungkin teman-teman bosan, saya nggak tahu, tapi saya nggak akan bosan untuk terus ngasih tahu teman-teman. Latihan kuncinya, ya. Berikan jadwal ke diri Anda sendiri, ya kan? Atau bikinkan jadwal di rumah Anda sendiri untuk latihan dan terus berlatih. Dengan itu jam terbang semakin naik ya, penampilan Anda akan semakin memukau. Tapi sekali lagi, kita jangan berpikir bahwa public speaking adalah bicara dengan suara bulat. Bukan hanya itu doang, ya. Public speaking adalah ketika kita memiliki suara yang ngebas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu doang. Tapi teman-teman juga harus belajar mengkonsep diri. Bagaimana aku menyampaikan pesannya sampai, ya, belajar timing, belajar ekspresi, ya kan? Belajar bagaimana aku bisa menyampaikan dan orang lain mau menyimak dan mendengarkan, ya. Ingat teman-teman, tujuan public speaking ya, to inform, menginformasikan, ya. Terus yang kedua, menggerakkan orang untuk mendengarkan kita. Menggerakkan orang untuk mendengarkan kita. Informasiin sesuatu, orang tergerak, ya. And then yang ketiga, to entertain. Entertain di sini jangan diartikan dengan berarti harus memberikan sesuatu yang lucu. Bukan. Tapi di situ hadir nggak secara rasa, memberikan sesuatu yang sudah digerakkan itu ada rasanya nggak gitu. Emotionnya terbangun nggak dari audiens yang hadir. Ya, kita nyampein, mereka menyimak, kita nyampein storytelling sedih, mereka ikut sedih. Kita nyampein sesuatu yang menyemangati, mereka ikut semangat. Itu, ya. Jadi teman-teman harus pahami setiap orang punya keunikan masing-masing, setiap orang punya ciri khas masing-masing, dan hari ini kalian sudah temukan sisi unik dari setiap pribadi, jadikan itu senjata. Ya, teman-teman sudah selesai dengan problem diri sendiri, teman-teman sudah selesai dengan masalah diri sendiri, dan saatnya teman-teman berlatih terus untuk menginformasikan sesuatu, menggerakkan orang untuk melihat saya dengan pesan yang saya bawakan, dan setelah itu lihat reaksi mereka. Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka hasilkan dari belajar ke Anda? Gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mau kasih ruang buat teman-teman, mungkin ada yang mau diskusi, silahkan. Ya, ini sudah setengah 12 lewat, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang mau diskusi, saya layani. Tapi sebentar. Saya mau lupa ya. Jadi di pertemuan ketujuh ini, saya izin share ya.
ada materi bonus buat teman-teman. Nanti saya bagikan ya. Saya bagikan di pertemuan ketujuh ini. Mungkin bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Ini materi PDF ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri di rumah sebagai tambahan referensi, tambahan informasi buat teman-teman. Sehingga harapannya setelah ini teman-teman nggak bingung. Kayak latihan harus bagaimana gitu ya. Ini saya udah buatin sebenarnya. Karena saya memang membuat pertemuan tujuh ini tidak ada materi, tapi saya buatkan materi PDF sebagai bonus biar teman-teman bisa baca gitu. Di rumah nanti saya share juga sekalian untuk teman-teman yang request dari pertemuan satu sampai pertemuan 2 rekamannya. Jadi kemarin email saya penuh teman-teman. Saya harus bikin email baru untuk bisa upload ke Google Drive-nya agar bisa share ke teman-teman. Makanya saya atur waktu dulu kemarin saya sampaikan ya. Jadi pertemuan ketujuh ini teman-teman, ini saya sedikit jelaskan tentang personal branding ya, langkah-langkah bangun personal branding teman-teman. Terus juga bagaimana membuat portofolio ya. Kalau teman-teman nanti buat yang pengen voice over atau yang public speaking pun juga sama. Itu penting ya nanti kalau mau daftar kerja atau nggak daftar kerja, saya pikir perlu kita bangun portofolio ya di sosial media kita agar personal branding kita kuat. Nah ini ya trik-triknya nanti dibaca-baca sendiri teman-teman saya share buat teman-teman. Terus juga ada rekomendasi alat dan platform latihan lanjutan ya. Ini ada alat latihan suara dan artikulasi ya di aplikasi apa itu teman-teman bisa pakai nih ya untuk melatih apa kelenturan lidah dan artikulasi bisa teman-teman di situs ini coba-cobain aja. Saya dulu seperti itu soalnya ya. Jadi nggak berhenti untuk terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan ada juga platform untuk latihan public speaking ya, TikTok, Instagram Reels, ada Zoom seperti ini ya. Teman-teman harus memulai untuk terus melatih ini. Nah, ini ada aplikasi begitu, teman-teman ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Nanti saya share. Kalau nggak Mau ada yang Kak? mau, berarti saya nggak jadi share. Oh, mau. Di di Oke. share aja Mau Nanti Kak. grup semua, Kak. Kak. Mau dong, Kak. Oke, nanti saya share sekalian ya dari pertemuan 1 sampai 2, tapi yang PDF-nya khusus di pertemuan 7 aja ya. Karena pertemuan 7 saya tidak memberikan materi secara penuhnya karena memang di pertemuan 7 sebenarnya tidak ada materi, hanya saja ini saya pengen memberikan referensi lah ya atau mungkin biar teman-teman kebayang gitu. Kira-kiranya aku harus ngapain sih setelah ini gitu. Karena teman-teman kan udah bisa bicara, udah bisa ngomong di depan umum dan udah cukup bisa mengembangkan kata-kata. Intinya goalnya adalah udah ngerti lah public speaking itu gimana. Sehingga teman-teman harus terus membangun personal branding teman-teman juga, portofolionya juga seperti apa untuk bisa membangun akun dari teman-teman dan akun ini adalah kekuatan dari personal branding menurut saya. Kalau kita belum dikenal secara offline, pembicara siapa atau kamu siapa atau kamu sukanya apa, hobinya apa. Nah, aku baru ngerti dari profesi teman-teman gitu. Ternyata teman-teman ini akan bisa menghadirkan hal-hal baru kayak Kak Fikua seorang apoteker ya tadi ya. Betul ya. Terus juga Kak Else, Kak Aran, Kak Rina seorang guru ya kan. Dan semuanya punya profesi masing-masing itu bisa dijadikan portofolio kita bangun dari sosial media. Begitu. Ya. Baik teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ada yang mau diskusi, kalau tidak kita close Ada Kak. kesempatan hari ini. Oh oke, ada Kak Erna. Silahkan Kak Erna. Eh, yang ini kan kelasnya public speaking ya. Mhm. Saya mau tanya untuk kelas voice over ada nggak Kak? Kelas voice over secara khusus yang eksklusif di Zoom ini belum ada. Jadi udah banyak yang bertanya dan meminta ya, tapi saya belum bisa karena waktunya Kakak Erna, karena semuanya saya harus handle sendiri ya. Jadi mungkin nanti fokusnya akan lebih banyak di live belajar di TikTok mungkin ya kalau untuk Iya. voice over. Jadi, Kebetulan kemarin saya masuknya yang mhm. penjelasan Visa itu yang voice over. Tahukah kamu di Jepang ada yang kayak gitu kan? Jadi Ah eh, saya ya, pengennya lebih menumbuhkan apa nilai plus dari konten itu dari voice overnya itu. ya, ya, Walaupun ya. wajah saya tidak tampak, dia paling tidak bisa menutupi plusnya di voice overnya. Oke, berarti Kak Erna Hmm. nanti coba ya rutin untuk ikut latihan di live TikTok nih ya. Nggak apa-apa banget dan itu sama loh, secara latihan mentalnya sama.
Karena banyak teman-teman yang, kok aku grogi banget sih, padahal nggak ada wajah, mau nampilin suara doang. Tapi kenapa gemeter Kak gitu. Jadi itu bisa dijadikan latihan juga untuk membangun mental, ya, untuk membangun kemampuan juga secara suara. Ketika mental kita udah terlatih kan suaranya bisa terus kebentuk. Nah Kak Erna nanti ya saya ini belum mulai lagi latihannya juga karena ya itu tadi ya fokusnya lagi fokus ke kelas, and then sekarang di live juga lebih banyak kita sharing ke public speaking karena waktu latihan voice over saya nggak bisa hanya sejam. Saya pengennya tuh minimal 3 jam. Karena kan kalau latihan VO saya selalu lama ya di live TikTok kan. Itu bisa sampai 3 jam biasanya. Kalau mulai dari jam 2 itu berakhir biasanya sampai jam 5 saya seringnya. Ya kan? Atau mulai habis asar, maghrib saya baru selesai. Bahkan saya pernah waktu itu lagi nggak sholat gitu kan, mulai habis asar selesai jam 8 malam loh. Itu adalah best moment sih menurut saya karena banyak banget yang mau tampil dan alhamdulillahnya saya waktu itu memang lagi libur ya. Jadi nggak sholat gitu, lagi menstruasi ya udah deh hajar aja. Suami juga ngizinin, udah terus aja terus katanya. Tapi saya udah capek Jadi banget sebenarnya. latihannya kalau voice over itu di light kayak PK gitu. Iya, jadi langsung tampil. Nah, Kakak Hmm. Erna nanti di situ mendukung dengan gift donat ya. Nanti akan Hmm. bergiliran secara antri. Karena memang banyak Hmm. banget tuh kalau udah latihan luar Iya. biasa teman-teman. Nanti biasanya setiap sesi saya naikin 5 orang atau 6 orang kayak gitu ya. Nanti saya turunin. Jadi pas udah berlatih saya turunin lagi. Nanti next lagi siapa yang mau latihan. Jadi nggak semuanya selalu tampil dengan komal gitu karena agak crowded ya kalau udah tampil tetap stay nanti ganggu yang mau tampil selanjutnya. Jadi setiap sesi biasanya 6 orang selesai kita turunin nanti naikin lagi 6 orang kayak gitu. Nanti ada feedback dan evaluasi juga di sana. Dan Kak Else kemarin ya testimoni ya udah dapat project tuh keren banget dari voiceover ya. Luar biasa ya. Begitu Kak Erna ya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti live TikToknya untuk kelas saya belum membuka yang voiceovernya. Ada lagi teman-teman, satu lagi mungkin? Kalau enggak kita close ya. Oke, sudah tidak ada ya. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di kelas ini. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 yang menurut saya ini adalah kelas yang istimewa karena hanya perempuan semua. Ya, dari pertemuan batch 1 sampai batch 4 tuh ada selalu walaupun laki-laki satu gitu ya. Tapi dia enjoy loh, aku heran. Bapak, Bapak di sini tertekan nggak gitu? Agak sih pertama-tama gitu. Tapi ya gimana orang udah ikut, saya niatnya pengen bicara, berlatih bicara gitu. Awalnya saya mikirnya banyak laki-lakinya atau khusus perempuan, tapi ternyata laki-laki boleh. Jadi saya ikut dan ternyata saya sendirian kata dia. Dan hari ini ternyata perempuan semua. Dan ini menjadi satu kelas yang menurut saya istimewa karena bisa menjadi bukti bahwa karena di sini beragam sih ya, ada ibu rumah tangga ya kan, ada juga yang mungkin belum berumah tangga ya kan, tapi banyak dominan di ibu rumah tangganya. Dan tolong sebarkan edukasi ini bahwa tadi Kak Erna sampaikan, ibu rumah tangga tidak melulu hanya di rumah saja. Ya, ibu rumah tangga juga punya mimpi. Seorang perempuan jangan pernah mandek ketika sudah sampai di fase ibu rumah tangga, terus ya udah fokusku hanya di anak-anak dan keluarga. Itu hal yang mulia. Tapi teman-teman, dari fase yang pernah saya lalui menjadi ibu rumah tangga, lalu saya berhenti dengan hobi dan profesi saya, itu membuat saya seringkali berpikir, apakah saya selamanya akan seperti ini? Padahal saya punya hobi dan juga punya hal yang bisa saya kembangkan secara kemampuan pribadi. Dan pernah saya diberikan motivasi oleh, dari podcast juga saya dapetin. Ini psikolog ya, dia bilang, para perempuan boleh banget sekarang fokus dengan fase ibu rumah tangga kalau semisal sekarang lagi fokus dengan anak-anak kecil dan lain-lain. Nggak apa-apa itu memang sebuah tanggung jawab. Ya, tapi kalau memang sudah bisa disambi, mulai bangun lagi mimpinya. Karena Anda punya kemampuan yang orang lain nggak punya. Karena sedihnya, suatu hari nanti, anak-anak kita nggak akan selalu bersama dengan kita. Mereka akan punya kesibukan masing-masing.
Mereka akan punya kegiatan masing-masing. Sehingga kita juga harus bisa memulai merintis sejak hari ini, ya. Dan suatu hari nanti ketika anak-anak sudah dewasa, udah berumah tangga, kita nggak merepotkan. Harapannya gitu ya. Tapi kalau anak-anak tetap perhatian ya, thank you so much gitu ya. Mereka adalah cetakan teman-teman semua gitu. Karena tadi pagi saya dapat cerita dari suami saya, ini loh ada pasangan suami istri tinggal di hutan katanya. Kesana dulu ada. Tinggal di hutan. Iya, tinggal di hutan. Terus bapaknya diwawancarai. Pak, kenapa tinggal di hutan? Karena saya nggak mau ngerepotin anak saya. Jadi kedua orang ini, suami istri ini, hijrah ke hutan belantara, masih di Indonesia, dan dia membuat sebuah rumah yang sangat sederhana dari bambu-bambu. Dia bilang awal-awal tinggal di sini hantu apa segala macam diperlihatkan. Tapi tujuan saya nggak mau ngerepotin anak-anak, ya. Tapi anak-anaknya tetap berkunjung, bergantian. Dan kedua orang tua ini nggak mau dibawa kemanapun karena mereka nggak mau ngerepotin. Sebegitunya orang tua, teman-teman. Ya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang lebih bijak sehingga sekarang masih kuat ya, masih tegap. Silakan teman-teman, bangun mimpi dari sekarang. Sehingga suatu hari nanti ya ketika teman-teman sudah mulai loyo mungkin secara fisik, teman-teman bisa memberikan hal yang baik untuk teman-teman sendiri. Jadi teman-teman, jangan pernah letih, jangan pernah lelah untuk berlatih, karena saya selalu sedih ketika mendengarkan seorang perempuan curhat ke saya, Kak, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak punya kelebihan. Di rumah juga aku disepelein. Aku tinggal masih sama mertua. Aku tinggal di rumah suamiku. Ya, jadi ini bagian dari empati kita teman-teman. Kalau kita bertemu dengan sosok perempuan yang seperti ini, jangan, iya ya udah sih derita lo gitu ya. Kalau itu teman dekat kita, ya ayo kita kasih motivasi. Siapa tahu itu bermanfaat. Coba, coba, coba. Kamu punya kelebihan apa dulu? Coba. Kamu dulu seneng ngapain? Coba. Tapi kan udah nggak mungkin. Di rumah tuh ya kalau aku leye-leye sedikit tuh disindir-sindir gitu. Ada loh teman-teman, ya, yang mendapatkan kenyataan seperti itu gitu. Sehingga beruntunglah kita ketika sekarang teman-teman di posisi yang nyaman. Ya, bersyukur kuncinya. Dan mudah-mudahan hari ini ilmu public speaking ini bisa menjadi kebermanfaatan untuk kehidupan teman-teman semua. Mungkin belum hari ini, tapi one day. Teman-teman kita nggak tahu ya, hidup kita akan sampai di umur berapa, di usia berapa. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik mulai hari ini. Itu aja dari saya, teman-teman. Sedih ya, kadang-kala ya. Tapi ya hidup harus dijalani gitu. Hidup harus terus dilalui. Dan satu yang saya yakini, ketika saya lagi lelah, hidup tuh emang capek. Duduk capek, tidur capek, kumpul-kumpul yang katanya orang itu me time atau healing ya sama ibu-ibu itu juga capek loh ya. Ujung-ujungnya gosip, gosip, gosip. Ya, jadi teman-teman balance aja lah dalam kehidupan ini ya. Balance aja. Pengen ngopi-ngopi cantik, boleh. Pengen tiba-tiba tiduran, tidurlah. Pengen tiba-tiba marah, marahlah. Pengen tiba-tiba apa? Lakukanlah. Balance. Oke? Segitu dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Oke? Kita foto bersama ya. Senyum terakhir. Oke, kenapa? Ada yang lambai-lambai tangan? Apakah satu mau bertanya atau gimana? Kak Widi melambaikan tangan tidak? Artinya mengangkat tangan gimana Kak Widi? Oh, mau dada. Mau dada maksudnya. Oh, udah ada. Kirain mau bertanya ya. Oke. Eh, Baik, kita foto dulu ya teman-teman ya. Kita foto dulu di kesempatan terakhir ini. Pertemuan terakhir maksudnya di kelas bicara Syifa ya. Oke, senyum untuk teman-teman semuanya. Hari ini adalah perubahan untuk teman-teman. Satu, dua, tiga, senyum. Oke.
Thank you. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Syifa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye mana bye-bye-nya. Bye-bye teman-teman semuanya. Thank you Bakalan Kak Siva, kangen nih. teman-teman semua. Sama. Terima kasih Oke. Kak Siva, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Kasih, sampai jumpa Ya, kembali. Bye-bye. sampai Sampai jumpa. jumpa.